Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman yang tidak bisa kita tukarkan dengan apapun, yang tidak bisa kita jual dengan apapun dari dunia ini. Kenikmatan hidayah di atas agama Islam, kenikmatan hidayah di atas akidah tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, kenikmatan hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjaga kenikmatan Islam ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan kita terus belajar agama yang dengannya akan menjaga agama kita hingga kita mati nanti dalam keadaan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Kita lanjutkan pada bab pembahasan tema Fadlul Islam, keindahannya Islam. Dalam kitab Fadlul Islam, buku Fadlul Islam, keindahan Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan pada bab, kita masuk pada babud dukhul fil Islam. Bab masuk Islam atau kewajiban masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Al-Imam membawakan ayat ini, barang siapa yang memilih selain agama Islam sebagai agamanya, misalnya dia memilih agama Kristen atau agama Yahudi atau yang lainnya dia memilih sebagai agamanya, maka falan yuqbala min, tidak akan Allah terima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang di sisi Allah, agama yang diridhoi Allah, yang Allah terima, itu hanya ada agama Islam. Allah tidak akan terima orang yang memeluk agama Nasrani atau memilih agama Yahudi atau memilih agama Buddha atau Hindu atau Konghucu atau lainnya dari agama selain dari agama yang dibawa oleh Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Maka jika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau mengikuti Islam, mengikuti Nabi kita yang terakhir, maka dia termasuk orang-orang yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang-orang yang merugi. Berkata Al-Imam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam menjelaskan ayat tadi, bab ini menjelaskan tentang keutamaan dan keindahannya agama Islam. Karena siapa yang ingin berselamat, selamat sampai ke surga,
maka hendaknya dia memilih agama ini. Agama yang Allah terima. Allah katakan sendiri tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tangan Allah. La yasma'u bi. Tidaklah mendengar perintahku. Yani Rasulullah tidaklah mau mendengarku. Ahadun min hadhil ummah. Salah seorang dari umat ini. Yahudiyun. Apakah dia orang Yahudi? Wala Nasraniyun. Atau dia orang Nasrani. Tidak mau mengambil Islam. Tidak mau mengikuti Islam. Summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih. Kemudian dia mati dan tidak mau beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia termasuk penghuni neraka. Rasulullah juga bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan untuk masuk surga. Kecuali orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, kecuali mereka yang enggan. Siapa mereka? Rasulullah katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia enggan untuk masuk surga. Allah juga berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Maksudnya adalah tidak ada agama yang benar, yang sah di sisi Allah kecuali Islam. Karena setelah datangnya Islam, diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi agama yang diterima oleh Allah dari hambanya, kecuali agama Islam. Karena manusia ini adalah hamba Allah. Maka setiap hamba harus mentaati Allah. Apa yang Allah perintahkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka wajib bagi kita semua untuk masuk ke dalam Islam di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini maksudnya, masuk ke dalam Islam adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perintah Allah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan kepada batu Hajar Aswad, demi Allah, kata Umar, aku benar tahu engkau adalah batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, tetapi karena aku melihatmu mencium, atau aku melihat Rasulullah SAW menciummu, Hajar Aswad, maka aku pun ikut menciumnya. Inilah Islam. Mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bukan bentuk ibadah kepada Hajar Aswad, tetapi karena perintah Rasulullah SAW. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am tentang perintah untuk memeluk agama Islam. Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya sungguh jalan ini jalanku, jalan Allah, mustaqiman, jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, jalan Allah, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu jalan selain Islam. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang membuat kalian akan berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan sirati mustaqiman di sini adalah jalanku yang lurus adalah Islam. Ya. Tidak ada yang bengkok di situ. Selalu lurus. Tidak ada berlebih-lebihan, tidak juga mengentengkan. Ini Islam. Fattabi'uh, maka ikutilah Islam itu sebagai agama kalian. Janganlah engkau menjadikan selain sunnatir Rasul sebagai pedoman di dalam menjalankan agama kalian. Hadza huwa syarhu Syekh Shalih Al-Fauzan.
Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan yang lurus itu hanya satu. Kebenaran adalah satu. Mengikuti Al-Quran dan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini jalan yang benar. Ya. Sedangkan jalan yang menyimpang adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dan mengikuti selain petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah mengatakan anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini yang tidak termasuk dari perintah kami, maka tertolak. Di dalam satu lafaz yang lain diriwayatkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai perintah kami, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan ibadah tersebut tertolak. Maksudnya di sini ibadah yang diada-adakan yang tidak kita mencari dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita hanya mendengar dari penjelasan kiai atau syekh atau ustadz yang dimana tidak membawakan dalil akan disyariatkannya ibadah tersebut. Kemudian dia melakukan ibadah tersebut yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka ibadah tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah yang berupa lafaz, doa, ataupun ibadah yang berupa amalan, perbuatan, dari sholat atau yang lainnya. Semua harus ada bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika Rasulullah mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini. Maksudnya adalah adhafa ila din idhafatan jadidah. Dia menambahkan dalam agama ini suatu syariat yang baru. Suatu ibadah yang baru. Lam ya'ti biha Rasul, yang tidak pernah didatangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan inna hadza khair. Dia katakan ibadah ini kan baik. Kita berkumpul-kumpul untuk melakukan tahlilan. Misalnya contoh. Tahlilan ini tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita untuk mengadakan ibadah tahlilan setelah kematian. Ya, kita kumpul-kumpul di rumah, berdoa buat orang mati. Rasulullah tidak pernah memerintahkan ibadah tersebut. Yang Rasulullah perintahkan adalah kita ngelayat dia sebelum dia dimakamkan, kita takziah, datang dan memberikan dia makan. Bukan dia lagi yang keluarkan makan buat tamunya, tetapi dia yang memberikan makan kepada keluarga yang meninggal. Karena keluarga yang meninggal ini sedang sedih, sedang dalam keadaan susah payah. Jangan kita susahkan dia, berikan dia makan. Itu yang disuruh oleh Nabi. Bukan kita malah habisin makanannya di rumahnya. Dengan diadakan tahlilan setelah kematian 3 hari atau sehari sampai 3 hari atau sampai seminggu atau sebulan dan seterusnya 40 hari. Maka ini amalan yang tertolak.
tidak diterima oleh Allah, bahkan ini dapat menderitakan si mayit, ya, yang dalam kubur malah menderita karena para keluarga mengadakan doa-doa setelah dia meninggal di rumahnya. Ya, Rasulullah SAW pernah dikatakan oleh para sahabat Nabi ketika orang-orang berkumpul di rumah jenazah setelah dikuburkan dan mereka baca-baca doa di situ, kata para sahabat, ada perbuatan ini bagian dari ratapan. Bagian dari ratapan. Dan ratapan itu dapat membuat si mayit sengsara dalam kubur. Maka Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, hadis tadi menjelaskan semua ibadah yang diada-adakan yang tidak ada di zaman Nabi SAW batil. Tidak baik. Tidak sah. Karena apa? Li'anna din kamil. Agama Islam ini sudah sempurna. Segalanya sudah diajarkan. Bagaimana tata cara sholat sudah ada diajarkan dalam hadis-hadis sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara wudhu sudah diajarkan. Tata cara apa? Semua yang kita butuhkan diajarkan. Adab-adab dalam Islam semua sudah lengkap. Adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, adab sebelum makan. Sebelum makan itu kita membaca Bismillah. Ya, ini Rasulullah ajarkan kepada kita. Setelah makan, kita membaca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani warzaqanihi ya min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu yang Rasulullah ajarkan dalam hadisnya. Sebelum makan membaca Bismillah. Ya, Bismillah, cukup Bismillah. Ini yang ada dalam hadis yang sahih. Kalau kita membaca yang lebih dari itu misalnya, hadisnya lemah. Selain dari itu, hadisnya lemah, tidak kuat. Doa-doa makan yang lain seperti saya dulu belajar di waktu kita masih sekolah tahu seperti itu. Ya, doa-doa makan yang agak panjang. Tapi yang disuruh oleh Rasulullah SAW sebelum makan kita membaca Bismillah. Cukup. Nanti kepanjangan takutnya nasinya jadi dingin atau basi atau apa makanannya ya. Jadi cukup membaca Bismillah sebelum makan. Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam samillah. Ketika beliau ajarkan anak beliau, anak angkat. Wahai anak, samillah. Ucapkanlah Bismillah sebelum makan. Wakul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Dan makanlah dimulai dengan makanan yang paling dekat denganmu. Bukan dari belakang. Dari makanan yang paling dekat dengan kita yang kita makan. Ya. Jadi semua Islam sudah diajarkan. Tidak ada yang kurang. Apa yang kita butuhkan dari ibadah ada dalam Islam. Dari adab-adab ada semua dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Agama Islam sudah sempurna. Tidak perlu kita tambahkan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada. Kita mau cari doa apa? Ada dalam Islam. Ya. Terus ya. Sudah diajarkan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku sempurnakan kepada kalian agama Islam ini sebagai agama kalian. Semua syariat telah disempurnakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua ajaran telah diajarkan. Sampai-sampai dalam hadis yang lain, para sahabat ditanya oleh orang-orang Romawi ketika sahabat berhijrah untuk berdakwah ke Roma.
Mereka menanyakan kepada para sahabat Nabi, apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu? Iya, Nabi kita telah mengajarkan segala sesuatu. Ditanya lagi, hatta al-khira'ah, apakah Rasul kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai adab buang hajat? Iya, kata sahabat, iya benar. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita sampai adab buang hajat pun telah diajarkan. Masuk kamar mandi, membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi mengucapkan ghufranak. Bagaimana adab dalam buang hajat telah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita menghadap kiblat. Ketika buang hajat, tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap. Ya. Tetapi ke arah selatan atau utara. Kalau di lapangan bebas, misalnya kalau dia berada di lapangan luas, sedang safar, terus dia mau buang hajat di ruang terbuka, di hutan misalnya, di ruang terbuka, tidak boleh dia menghadap kiblat atau membelakangi. Tetapi kalau di dalam kamar mandi yang tertutup seperti ada tembok, itu tidak mengapa. Ya. Namun yang lebih baik dia tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Semua diajarkan dalam Islam ini. Sampai ada buang hajat. Diajarkan oleh Islam. Adab bergaul. Diajarkan dalam Islam. Adab hubungan intim dengan suami dan istri. Diajarkan. Doa dan seterusnya. Perkara kecil ini sudah diajarkan oleh Islam. Ini perkara kecil. Apalagi perkara besar. Tentu sudah diajarkan di dalam Islam. Semuanya sudah diajarkan, telah sempurna. Ya. Para sahabat mengatakan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan kita, melainkan beliau tinggalkan kita bagaikan kertas yang putih bersih. Semua telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sampai burung yang terbang, ya, bagaimana khabar-khabar ghaib yang akan datang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ayunan sayapnya saja telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Akan mengingatnya orang yang mengingatnya, akan lupa orang yang lupa. Ini hadis yang lain. Semua yang diajarkan oleh Islam, tidak ada yang kurang. Semua kebutuhan kita, ibadah kita telah diajar. Maka hadis ini menjelaskan dan ayat tadi menjelaskan Islam telah sempurna, fala tuqbal, maka tidak akan diterima di dalam Islam tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan dalam ibadah seperti tadi yang dijelaskan, tahlilan, ya, atau ritual-ritual yang disambungkan ke dalam Islam, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-din, karena agama Islam ini adalah tauqifi. Apa arti tauqifi? Berhenti kepada dalil. Apa itu dalil? Dalil itu adalah undang-undang Islam, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, semua ada undang-undang. Negara memiliki undang-undang. Apalagi Islam dalam urusan ibadah, ini memiliki undang-undang, Al-Quran dan hadis. Ya, kita ingin ibadah yang benar, belajar Al-Quran, belajar hadis. Bagaimana agar sholat saya benar? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya.
Oleh karena itu berkata Syekh Saleh, "Idzan al-bid'ah kulluha laysat minal Islam." Perkara bid'ah atau perkara yang diada-adakan dalam Islam dari ritual-ritual tahlilan, ritual yang lainnya, hari Syuro dan seterusnya, semua tidak ada dalam Islam. Kalau seandainya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang baru ini, dan mereka menyangka bahwa ini bisa mendatangkan pahala, maka tidak ada pahala di dalam. Tidak bisa mendatangkan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang baru ini menjauhkan seseorang dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang bertaubat dari tahlilan ini. Mereka wasiatkan kepada anaknya, "Nak, kalau saya meninggal tolong jangan diazanin. Kalau dalam kubur jangan ditahlilin, jangan adakan acara setelah itu ada acara tahlilan, baca yasinan setelah aku meninggal, jangan. Tapi doakan di dalam ketika udah mengantar dia ke kubur, doa buat dia, selesai. Itulah yang berkah. Berkah adalah mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayatkan Imam Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku ini masuk surga, kata Nabi. Surga yang penuh kenikmatan. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Surga yang ketika seorang masuk ke dalamnya, dia tidak akan mati setelah itu. Dia akan hidup abadi. Surga yang apabila seorang masuk ke dalamnya, dia akan lupa segala macam kesengsaraannya di dunia. Dia akan lupa segala kegalauan, kesedihan, kesengsaraan, rasa sakit yang dialami oleh orang yang pernah di dunia, dia lupa ketika dia dicemplungkan ke dalam sungai surga. Ya, dia akan lupa segala sesuatu, kenikmatan, segala kesengsaraannya di dunia. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, ketika orang itu yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian ditanyakan kepadanya, orang yang bukan terakhir kali dikeluarkan dari neraka, maksudnya orang yang dahulu di dunia, dia orang yang paling sengsara di dunia. Paling banyak ujiannya, paling banyak rasa sakitnya di dunia. Kemudian ketika dia meninggal, dia langsung dimasukkan ke surga. Apa? Ditanyakan oleh malaikat, apakah engkau pernah merasakan kesedihan sebelumnya? Maka dia yang dimasukkan ke dalam surga pun mengatakan, setelah dicelupkan ke dalam sungai surga, dia kata, "Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesedihan sebelumnya ataupun kesengsaraan." Padahal orang paling sengsara di dunia dimasukkan ke dalam surga, lupa segala-gala kesengsaraannya. Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia sama sekali, tidak pernah. Berbeda dengan orang kafir yang dicelupkan ke neraka. Orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Ketika dia dicelupkan ke neraka, kata Nabi SAW, dia dulu di dunia orang paling bahagia. Paling jaya deh. Paling bahagia, mungkin paling kaya. Ketika dimasukkan ke neraka, dia tidak pernah merasakan kesengsaraan di dunia. Ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia, kebahagiaan? Dia katakan, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Ini orang kafir yang dimasukkan ke neraka. Orang yang paling bahagia. Orang yang paling sengsara di dunia dahulu, orang beriman, dimasukkan ke surga, langsung dia merasakan kebahagiaan. Lupa segala-galanya yang ada di dunia. Dari kegalauan, kesengsaraan, masalah, lupa.
Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan masuk surga. Kecuali orang yang enggan. Yang enggan itu yang nggak mau. Dikatakan kepada Rasulullah, siapa yang enggan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Mentaati Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, kita taati. Mengajak sholat. Bukan sholat 5 waktu. Lakukan kewajiban. Ya. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba. Sungguh dia telah enggan masuk surga. Ya. Semua yang enggan masuk surga karena dia bermaksiat. Wa idza taba taballahu lah. Dan jika dia bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Idzan, kalau begitu, ma'lumun, telah diketahui, ini adalah anjuran agar kita masuk ke dalam Islam. Siapa ingin masuk surga, berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, an yadkhula fil Islam. Hendaknya dia masuk dan menjaga Islam. Siapa ingin masuk surga, ya, walladzi la yuridul jannah, siapa yang tidak ingin masuk surga, maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Tetapi dia mengikuti agama yang lain, maka dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia memilih Islam sebagai agamanya, maka dia akan masuk surga. Jadi penjelasan hadis ini. Begitu pula diketahui bersama bahwa siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam ini, kemudian dia berjumpa dengan musibah, ujian, gangguan dari manusia, kemudian dia bersabar, ya, maka dia akan masuk surga. Orang Muslim diganggu, dihina, dicaci, dia bersabar, dia akan masuk. Dia bersabar dengan berpegang teguh dengan agama Islam, maka dia dimasukkan ke dalam surga Allah dengan kesabarannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, abghadul nas ilallahi thalathah. Abghadun nas ilallahi thalathah. 3 golongan yang paling dimurkai oleh Allah. Yang pertama, mulhidun fil haram. Orang yang terus-menerus melakukan sesuatu yang diharamkan. Yang kedua, mubtaqin fil Islam sunnatal jahiliyah. Tolong terjemahan yang ada di terjemahan ini, yang ada di layar, terjemahannya salah. Yang benar, mulhidun fil haram adalah orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram, di tanah suci. Ya, itu golongan yang pertama. Adapun orang yang terus-menerus melakukan ini ada artinya yang keliru. Yang benar, mulhidun fil haram adalah orang yang melakukan pelanggaran di tanah suci, di Makkah. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Memang melakukan pelanggaran di tempat lain haram. Melakukan dosa di tempat lain haram. Allah benci.
Tapi Allah paling benci orang yang masuk tanah haram di Makkah, tanah suci, dia melakukan pelanggaran, melakukan haram. Ya. Yang kedua, orang yang paling Allah benci, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Yaitu orang yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam Islam. Orang yang mencari kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Kebiasaan jahiliyah adalah segala yang dilakukan orang jahiliyah dalam adab-adab yang menyelisihi adab Islam. Adab-adab yang menyelisihi adab Islam itu seperti melepas aurat, membuka aurat, ya, ini kebiasaan jahiliyah. Wa mutalibu dami imri'in bighairi haqqin. Orang yang ketiga adalah orang yang haus darah. Dia ingin menumpahkan darah seorang muslim agar dapat menumpahkan darahnya. Nah, orang yang suka ingin membunuh, ya, yang haus darah, ini orang yang Allah paling benci. Jadi 3 golongan ini ya. Yang pertama, orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram. Yang kedua, orang yang mencari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dengan kebiasaan jahiliyah dari hal-hal yang haram. Ya, dia menginginkan hal tersebut. Yang ketiga, orang yang mencari, yang haus darah, ingin menumpahkan darah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulama besar, sunnatul jahiliyah, sunnah jahiliyah itu adalah kebiasaan jahiliyah yang darju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah atau muqayyadah. Masuk di dalam semua kebiasaan jahiliyah, baik yang mutlak maupun yang terikat. Baik itu perorangan, atau dia adalah orang ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani, atau dia penyembah berhala. Semua yang menyelisihi apa yang datang dari Rasul, ini adalah kebiasaan jahiliyah. Jadi 3 golongan adalah al-mulhid. Mulhid itu orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan. Ya, itu adalah orang yang melakukan mulhid yang berpaling dari ketaatan kepada maksiat. Ini jika dilakukan di tanah haram, di tanah suci, maka ini lebih besar lagi dosanya. Jangankan orang yang melakukan dosa di tanah suci. Orang yang dia berniat ingin melakukan dosa, melakukan maksiat, dia ada di tanah Makkah, ini pun sudah mendapatkan dosa dari Allah dan mendapatkan azab, hukuman. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa may yurid fihi biilhadin bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Barang siapa yang menginginkan di tanah ini, tanah suci, untuk melakukan pelanggaran dengan kezaliman, maka kami akan merasakannya azab yang pedih. Jadi orang yang niat saja di tanah haram untuk melakukan dosa, ini mendapatkan azab dari Allah, azab yang pedih. Apalagi yang sudah melakukannya. Ini lebih besar dosanya. Ya.
Yang kedua, orang yang menginginkan dalam Islam kebiasaan jahiliyah, yaitu orang yang datang dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ini Allah paling benci. Yaitu apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Disebutkan jahiliyah karena sebelum Islam datang, sebelum Rasul diutus, orang-orang jahiliyah itu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena mereka tidak memiliki Al-Quran, tidak memiliki tuntunan dari Rasul. Ya, seperti yang mengumbar-umbar aurat, ya, atau yang meminum khamr. Nah, ini kebiasaan jahiliyah, mencuri, memakan harta riba dan seterusnya dari hal-hal yang haram. Dia mau mubtagin itu tergila-gila dengan dosa dan maksiat. Ini Allah benci. Yang berikutnya, wa muttalibun damir mri'in muslim. Orang yang haus darah seorang muslim. Ya, karena orang yang membunuh jiwa muslim ini terancam neraka jahanam. Ya. Jangankan dia membunuh muslim, membunuh orang kafir tanpa alasan yang benar, dia membunuh selain muslim, ini termasuk dosa besar, apalagi membunuh muslim. Ini orang yang diancam neraka jahanam. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Barang siapa yang membunuh jiwa yang mukmin, orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Lakukan, ya, dia kekal di dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah padanya, murka padanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh orang kafir, orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian dengan muslim, perjanjian damai. Misalnya orang dari luar negeri datang ke Indonesia, sudah diberikan keamanan oleh presiden, terus dibunuh. Ini dosanya besar. Rasulullah SAW bersabda, "Lam yarah raihatal jannah." Dosanya dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium ke wangi surga. Orang yang membunuh jiwa, walaupun bukan muslim. Maka darah ini, hadirin sekalian, Allah jaga. Ya, tidak boleh kita melampaui batas dalam darah manusia. Tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Tidak boleh kita berbuat zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang-orang yang tidak berdoa kecuali kepada Allah. Orang-orang yang artinya orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, kepada sesembahan yang lain. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali dengan yang benar, kecuali dengan yang hak. Dan orang-orang yang tidak melakukan zina. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, dari yang disebutkan tadi kata Allah, sungguh dia telah berjumpa dengan dosa yang besar. Dia akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan dia kekal dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Wa amana,
dan beriman. Wa amila amalan salihan, dan beramal dengan amalan saleh. Ini syarat kalau kita ingin diterima taubat kita. Bertobat, kemudian beriman dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sungguh mereka orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Dosa-dosa Allah ganti dengan pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah itu Maha Pengampun dan sangat penyayang. Allah itu Maha Penyayang pada hambanya. Suatu saat ada seorang wanita yang menggendong anak bayi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah, wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah wanita ini akan membuat, wanita ini sedang menggendong anaknya di depan bara api. Kata Rasulullah, wahai kalian, apakah kalian yakin wanita ini akan membuang anaknya ke api yang ada di depannya? Para sahabat mengatakan, mustahil. Wanita ini akan membuang anaknya ke dalam bara api yang di depan. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada hambanya daripada wanita ini yang menggendong anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya yang beriman. Allah lebih sayang kepadanya daripada sayangnya ibu kepada anak. Ya, maka seorang dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qawluhu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ditafsirkan sunnah jahiliyah tadi menjelaskan bahwa ini adalah umum pada jahiliyah yang umum dan juga kepada jahiliyah yang bersifat pribadi. Dan terkadang jahiliyah itu ada dalam kabilah, ada juga dalam pribadi-pribadi. Ya. Jadi ketika ada seorang sahabat Nabi, ini contoh di antara kebiasaan jahiliyah, yaitu memanggil temannya dengan panggilan penghinaan, seperti dia memanggil temannya, wahai orang hitam, wahai hitam. Ya. Ada di zaman Nabi seorang sahabat memanggil temannya dengan wahai orang hitam. Wabnu yabna sauda, wahai anak hitam. Wabna yabna mamlukah, wahai anak budak. Ini nggak boleh. Ini kebiasaan jahiliyah, memanggil orang dengan merendahkan. Maka ketika Rasulullah mendengar sahabatnya memanggil temannya dengan seperti ini, wahai anak hitam, maka Rasulullah menjawab, ayyarat bi ummi. Sungguh engkau telah menghina ibunya. Ya, sesungguhnya telah ada pada dirimu, kata Nabi, kebiasaan jahiliyah. Ini jauhi kebiasaan jahiliyah seperti ini yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panggil teman kita dengan baik, istilah yang baik. Wa ma'anna hadzal rajul alladhi qala dzalik huwa Abu Dzar. Padahal orang yang mengatakan wahai anak hitam ada seorang sahabat yang mulia di antara sahabat yang besar. Tetapi ketika dia mengatakan ini dengan perkataan yang diingkari oleh Nabi SAW, maka Nabi mengingkari hal itu dengan mengatakan ini termasuk perkara jahiliyah. Ya, seorang muslim bagi muslim yang lain saudara. Tidak ada keutamaan muslim tertentu dengan keutamaan warna kulitnya atau nasabnya. Ya, semua sama di sisi Allah. Yang membedakan antara muslim yang satu dengan lain adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya kepada Allah. Ya, dan takwanya. Rasulullah SAW bersabda, 'La fadla li Arabiyyin 'ala a'jamiyyin, 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 'ala a'jam
wala ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang selain Arab. Dan tidak ada keutamaan orang selain Arab di atas orang Arab. Dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih di atas orang yang berkulit hitam. Dan tidak ada keutamaan orang yang berkulit hitam di atas kulit putih kecuali bittaqwa, dengan ketakwaan. Itu takwa kepada Allah yang mengutamakan seseorang. Ya, jika orang yang berkulit hitam lebih bertakwa dari orang yang berkulit putih, maka dia lebih utama. Dia lebih baik. Ya, daripada orang yang berkulit putih. Ya, semua keutamaan dalam Islam adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diinginkan dalam Islam, yang ingin dihilangkan dari kebiasaan adalah kebiasaan jahiliyah. Ya, baik secara mutlak dan secara khusus. Ya, seperti kebiasaan qabilah atau perorangan. Baik, kita cukupkan kajiannya sampai di sini. Insya Allah pada pekan depan kita lanjutkan pada hadis berikutnya, yaitu hadis Hudzaifah mengenai keutamaan Islam dan perintah untuk masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesi pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustadz. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki saja semua manusia dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan semua agama satu saja, yaitu Islam. Tetapi realita di dunia ini yang saya lihat terdapat berbagai macam agama selain Islam. Bahkan ada yang tidak mau mempercayai adanya Tuhan. Sehingga Allah ada yang mengazab berbagai macam umat manusia. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, pada malaikat-malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi ini adalah seorang khalifah, seorang pengganti dari manusia. Yaitu aku akan menciptakan manusia. Aku akan menciptakan manusia, itu yang pertama adalah Adam. Maka para malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, apakah engkau menjadikan di muka bumi orang yang ingin merusak bumi ini? Artinya mereka malaikat sudah tahu bahwa kalau Allah ciptakan manusia, maka di dunia ini akan ada kerusakan melalui tangan manusia. Tasfikud dima, engkau ciptakan orang yang akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lahu, sedangkan kami bertasbih kepadamu, kata malaikat. Kami mensucikanmu, terus engkau ciptakan manusia ini. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih tahu, aku maha tahu apa yang engkau tidak ketahui. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika Allah menciptakan manusia, itu ada hikmahnya. Menciptakan manusia ada hikmah. Hikmahnya itu adalah agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka beribadah kepada. Yang dengan itu Allah ingin menguji di mana hamba-hambanya yang mau beriman dan beribadah kepada Allah, di mana hamba-hambanya yang tidak mau beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika ditanyakan kenapa Allah tidak menciptakan sekaligus agama itu satu, yaitu Islam.
Berarti tidak ada ujian dong. Sudah tidak ada lagi ujian. Kalau agamanya satu, berarti sudah tidak ada lagi ujian. Padahal untuk bisa Allah masukkan hamba ini ke dalam surganya dengan Allah mengujinya. Menguji mereka dengan ujian. Siapa yang bisa menerima ujian ini, dia masuk surga. Siapa yang tidak mau menerima ujian ini, dia tidak masuk surga. Ya. Hal ini yang antum katakan tadi sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran. Yang dikatakan oleh orang kafir. Ya. Kenapa Allah tidak menjadikan semua penghuni bumi ini muslim saja? Ya. Ya. Kata Allah, kalau dijadikan semua begitu, ya sudah selesai perkara, tidak ada ujian. Tetapi Allah ingin menciptakan ini untuk membedakan hamba-hambanya yang benar-benar bisa menerima ujian ini dan tidak bisa menerima ujian. Allah menciptakan syaitan. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji kita manusia. Ya, menguji kita, bisa nggak kita bertahan dari godaan syaitan. Allah menciptakan berbagai macam keburukan. Semuanya untuk ujian. Yang menjadikan ini kafir. Orang ini kafir. Ujian buat hamba yang beriman. Ya, ada hikmah di balik itu. Yang kita tidak mengetahui hikmahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita tanyakan, kenapa Allah jadikan orang ini kafir? Kalau saya jadi muslim, jangan. Justru kita harus bersyukur. Ketika kita sudah dijadikan orang beriman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Allah tidak menzolimi, walaupun seberat biji sawi, Allah tidak pernah menzolimi. Yang salah bukan Allah. Allah tidak pernah menginginkan orang ini jadi kafir. Atau orang ini keluar dari Islam. Bukan Allah yang menginginkan. Tapi dia yang menginginkan. Dia ini yang menginginkan untuk keluar dari Islam. Pertanyaan tadi, seolah-olah Allah menginginkan orang ini kafir. Tidak. Allah jadikan ujian berupa perintah dan larangan. Yang mau mengikuti perintah, dia masuk surga. Yang tidak mau mengikuti perintah, dia tidak mau masuk Islam, dia masuk neraka. Nah sekarang, ini orang kafir yang masuk neraka. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti perintah. Ya ingat ya. Jadi yang salah ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang ini yang memilih untuk tidak mau mengikuti perintah Allah. Tidak mau mendengar Rasul Allah. Contoh lain supaya lebih meresap sedikit. Ketika Allah berfirman, Allah mengajarkan ketika Allah berfirman, Allah menurunkan sihir sebagai ujian. Sihir kan ujian. Ya. Dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk mengajarkan sihir kepada manusia sebagai ujian. Kemudian malaikat ini menjelaskan kepada mereka, sihir ini haram. Tetapi Allah turunkan sihir ini sebagai ujian untuk kalian. Ya. Sihir ini Allah katakan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan di zaman kerajaan Sulaiman. Ya. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir, walakinna syayatina kafaru. Tetapi syaitan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihir.
Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat itu Allah turunkan, Allah utus dua malaikat Babil dan Harut. Ya, bi Babil Harut dan Marut. Allah jadikan dua malaikat ini sebagai ujian. Malaikat ini turunkan sihir. Ya. Kemudian wa yata'allamun, dan mereka belajar dari malaikat ini sihir. Kemudian malaikat ini mengatakan, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini datang hanya untuk ujian. Ujian apa? Kami sampaikan ini sihir. Tetapi sihir ini hanyalah fitnah, ujian. Fala takfur. Jangan kalian kafir. Artinya jangan kalian mengikuti sihir ini. Aku sampaikan sihir ini, tapi sihir ini haram. Jangan diikuti. Allah larang. Ya. Maka ketika Allah melarang ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melarang kita untuk mengambil sihir. Orang yang mau mengikuti sihir, dia kafir kepada Allah. Tapi orang yang nggak mau mengikuti sihir, dia tidak kafir. Jadi yang salah ini bukan Allah. Allah tidak pernah ingin hamba ini kafir, masuk neraka. Allah nggak ingin. Allah ingin manusia ini beriman. Tetapi mereka diberikan ujian dulu oleh Allah. Mau nggak mereka mentaati Allah? Allah berikan ujian ini berupa perintah, ya, berupa larangan. Ya, ada larangan sihir, tidak boleh diikuti. Ada perintah untuk beriman kepada Allah, menjalankan sholat. Ya, maka orang yang mengikuti perintah Allah, dia masuk surga. Orang yang melakukan pelanggaran, mengikuti sihir, kafir kepada Allah, dia yang masuk neraka, dia jadi kafir. Ya, jadi hikmahnya bukan Allah yang menginginkan dia kafir. Walaupun ini sudah masuk bagian takdir, tapi Allah tidak menginginkan hal itu. Dia yang menginginkan untuk kafir. Makanya Allah berfirman, la ma tus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa Allah melakukan ini. Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan ini. Tetapi hum yus'alun, mereka yang ditanya nanti. Manusia ini yang ditanya kenapa mereka melakukan ini. Ya. Jadi gitu. Allah menurunkan ujian, cobaan untuk membedakan mana hambanya yang bersabar untuk bisa menjalankan perintah, menjauhi larangan, mana hamba yang tidak mau bersabar untuk kafir kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulnya. Mereka yang masuk neraka. Tapi orang yang bersabar, ingin mengikuti perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Ya, jadi itu masalahnya di situ. Ya, yang salah orangnya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berikan dia pilihan. Dia bisa memilih. Ini jalan yang benar, ini jalan yang buruk. Ya tinggal dia yang memilih. Ya, sembari ya kita juga tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah ya membimbing, ya. Karena orang yang punya niat yang baik, Allah pasti akan membimbingnya. Ya. Maka semoga Allah menjaga niat kita. Niat untuk mencari kebenaran, ya, niat bukan untuk berdebat, bukan untuk membuat perdebatan atau menimbulkan perdebatan, tapi kalau niat kita untuk mencari kebenaran, maka Allah akan bimbing dia ke jalan yang benar. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini ada
pertanyaan terakhir Ustadz, dan mungkin sekaligus nasihat penutup juga karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara melakukan ibadah sunnah sedangkan orang tua saya belum mengikuti manhaj salaf yang benar? Demikian Ustaz. Kita lakukan untuk diri kita terlebih dahulu. Kita lakukan untuk diri kita dengan cara kita mengaji kajian-kajian sunnah, mengikuti dan mendengar kajian-kajian yang dibawakan oleh ustadz-ustadz yang berada di atas manhaj metodenya ahlu sunnah, ulama yang sunnah. Seperti para ustadz-ustadz yang kita tahu, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Firanda, wala Ustadz Mubarak, Ustadz yang lainnya dari para ustadz-ustadz sunnah yang ada di YouTube, ya, siaran-siaran TV seperti TV Roja, Roja TV, Al-Iman TV, dan sinyal-sinyal para ustadz-ustadz ya ahli sunnah. Kita dengar, kita ikuti kajian-kajian mereka secara rutin. Dan dengan kita mengamalkan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian perlahan-lahan kita ajak orang tua kita. Mengajak orang tua kita dengan cara hikmah dan santun, dengan cara lemah lembut, dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Ya tentunya orang tua yang baru mengetahui tentang hal ini mungkin awal-awalnya mesti ada ujian dari mereka. Mereka tidak suka dengan ajaran-ajaran yang baru yang mereka baru dengar, ya. Tapi sebenarnya ini adalah ajaran Rasulullah SAW, ya, tuntunan Nabi SAW. Kita pelan-pelan sampaikan kepada keluarga, kepada orang tua. Jika dia menolak, bersabar dan terus berdakwah. Tidak berhenti di situ sampai datang petunjuk dari Allah. Dan juga berdoa untuk mereka. Selalu berdoa untuk diri kita dan untuk orang tua kita. Ya, insya Allah orang tua akan lebih mendengar anaknya jika disampaikan dengan baik dan lemah lembut. Karena anak ini orang yang paling dia sayangi. Tentunya jika disampaikan dengan baik dan benar, orang tua akan dengar. Ya, kita sampaikan seperti seorang anak kepada orang tua, bukan seperti seorang guru kepada murid, tidak. Jangan kita sampaikan nasihat sebagaimana kita ini guru bagi orang tua kita, jangan. Kita merendah, ya, merendah padanya, kasih sayang, menghormatinya, ya. Atau mungkin dengan cara yang lain, misalnya kita putar video, kita tidak nasihatin, kita putar videonya dan didengar orang tua, itu lebih bagus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini karena mungkin sudah larut. Insyaallah taala kita sampai lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.